Pakar sepak bola asal Inggris bongkar potensi besar skuad Garuda, akui kecewa Vietnam kalah saing. Tinggal ambil sumpah WNI, gelandang keturunan ini tiba-tiba batalkan proses naturalisasi. Sintayong dibuat menangis saat membandingkan melatih timnas Indonesia dan Korea Selatan. Alhamdulillah PSSI sambut keinginan Kevin Dix untuk perkuat timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Alhamdulillah PSSI sambut keinginan Kevin Dix untuk perkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan seharga 69 miliar yang kini bermain untuk klub papan atas Denmark FC Copenhagen yaitu Kevin Dix kian dekat untuk merealisasikan mimpinya membela timnas Indonesia. Terkini PSSI melalui anggota komite eksekutif Arya Sinulinga mengisyaratkan pihaknya membuka peluang untuk menaturalisasi pemain berposisi bek itu. Kevin Dix bukanlah nama baru dalam saga proyek naturalisasi timnas Indonesia. Dia sudah lama dihubung-hubungkan untuk memperkuat merah putih. Bahkan pada beberapa tahun ke belakang PSSI benar-benar mencoba untuk menaturalisasi Kevin Dix. Tetapi upaya itu dihentikan setelah orang tua sang pemain disebut tak merestui. Secara pribadi Kevin Dix disebut-sebut siap dan ingin membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikannya langsung maupun perspektif dari PSSI. Kini, keinginan Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia sepertinya menemui titik terang. PSSI membuka peluang untuk menaturalisasinya. Kevin Dix, ya bisa juga, singkat Arya Sinulinga kepada awak media. PSSI disebut-sebut ingin menambah pemain naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia. Hal itu sebagai persiapan menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia mencetak sejarah untuk kali pertama lolos ke fase tersebut. Garuda lolos setelah menang 2-0 atas Filipina dalam matchday terakhir grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Di putaran ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi hingga Australia. Timnas Indonesia disebut harus meningkatkan kekuatan untuk bisa meladeni kekuatan para raksasa Asia di putaran ketiga. Pakar sepak bola asal Inggris bongkar potensi besar skuad Garuda, akui kecewa Vietnam kalah saing. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam harus rela tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai finish di peringkat ketiga grup F. Vietnam kalah bersaing dengan timnas Irak dan timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Dua kekalahan dari Indonesia pada Maret lalu dinilai menjadi faktor krusial di balik kegagalan Vietnam. Dua kekalahan tersebut sekaligus membuat Vietnam telah kalah 3 kali beruntun dari Indonesia di tahun ini. Sebelumnya, The Golden Star Warrior juga takluk dari skuad Garuda di fase grup Piala Asia 2023. Apabila ditarik lebih jauh, Vietnam kini telah menelan kekalahan beruntun dari dua tim raksasa Asia Tenggara. Sebelum Indonesia, Vietnam lebih dulu menelan kekalahan beruntun dari timnas Thailand pada 2 edisi terakhir Piala AFF. Kekalahan beruntun dari Thailand dan Indonesia membuat para penggemar dan publik Vietnam kecewa. Rasa kecewa juga diungkapkan pakar sepak bola asal Inggris Steve Derby. Meski kecewa, Derby juga memuji timnas Indonesia yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saya merasa cukup kecewa dengan sepak bola Vietnam. Vietnam seharusnya bermain setara dengan Thailand, tetapi kalah dari mereka 2 kali di Piala AFF berturut-turut dan sekarang dari Indonesia. Tentunya perlu ditambahkan juga bahwa sepak bola Indonesia akhirnya mengembangkan potensi besarnya. Negara ini memiliki populasi yang besar dan hasrat yang kuat terhadap sepak bola. Masalah kurangnya organisasi yang sudah lama ada di Indonesia kini telah teratasi, ujar Steve Derby. Kendati demikian, Derby berharap Vietnam mampu bangkit di tangan pelatih barunya Kim Sang-sik. Kim Sang-sik telah melakoni 2 laga pertamanya sebagai pelatih baru timnas Vietnam bulan ini, masing-masing melawan Filipina dan Irak di grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya, Vietnam menang tipis 3-2 atas Filipina di kandang sebelum takluk 1-3 dari tuan rumah Irak. Lebih lanjut, Derby menilai Kim Sang-sik perlu diberi waktu dan ruang untuk membuktikan kapasitasnya. Sintayong dibuat menangis saat membandingkan melatih timnas Indonesia dan Korea Selatan. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong berbagi pengalaman dan membandingkan saat melatih Korea Selatan dan skuad Garuda.
Sintayong mengatakan dirinya diperlakukan lebih baik ketika melatih timnas Indonesia ketimbang menjadi pelatih Korea Selatan. STY mengaku merasakan kehangatan yang diberikan masyarakat Indonesia padanya. Awalnya, Sintayong diundang dalam acara yang digelar Song Chan-gun. Dalam acara itu, pelatih 53 tahun ini disambut dengan baik dan sempat bernyanyi dengan bahasa Korea Selatan. Sintayong kemudian diminta untuk menceritakan pengalamannya melatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun mengaku terharu dengan kehangatan masyarakat tanah air. Sintayong mengatakan kehangatan itu tidak didapat olehnya ketika melatih Korea Selatan. Sebelumnya, saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang sangat hangat. Walaupun agak santai, punya perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Tidak peduli seberapa banyak saya melatih di Piala Dunia. Tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini, ujar Sintayong. Belakangan ini, sepak terjang Sintayong bersama timnas Indonesia memang sedang cemerlang. Sintayong berkali-kali membawa timnas Indonesia mencetak sejarah. Meski belum meraih trofi, sejumlah pencapaian itu disambut hangat dan meriah oleh publik sepak bola tanah air. Tak ayal Sintayong merasakan kebahagiaan ketika melatih timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun diminta bawa striker keturunan ini untuk bela skuad Garuda. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun diminta untuk membujuk sahabatnya Oleh Romeni untuk membela skuad Garuda. Oleh Romeni belum lama ini center dikabarkan menjadi incaran untuk diproses naturalisasi. Ia memang punya darah Indonesia. Meski sudah dihubungi PSSI, striker yang berkarir di FC Utrecht tersebut masih belum memberikan jawaban. Walau demikian, Oleh Romeni tetap dibujuk netizen agar mau membela timnas Indonesia. Terbaru, Ragnar Oratmangun bahkan diminta untuk melobi. Hal ini karena Ragnar Oratmangun berkomentar di unggahan Oleh Romeni yang sedang menjalani liburan. Sontak unggahan tersebut menyita perhatian netizen. Ragnar pun diminta untuk membujuk striker berusia 24 tahun ini. Adapun Ragnar Oratmangun sejatinya sudah memberi masukan terhadap Oleh Romeni, namun ia tidak mau mencampuri keputusan yang akan diambil oleh temannya tersebut. Murah meriah, ini harga tiket nonton timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024. PSSI sudah merilis harga tiket pertandingan timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Harganya bisa dibilang murah meriah alias cukup terjangkau. Piala AFF U16 2024 akan digelar di tanah air pada 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. PSSI menyiapkan dua venue yakni Stadion Manahan dan Stadion Sriwideri untuk turnamen ini. Timnas Indonesia U16 sendiri tergabung di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Meski ini adalah turnamen kelompok umur, tentu menarik buat disaksikan para pencinta sepak bola tanah air. Harga tiket yang dijual pun bisa dikatakan terjangkau dengan nominal 50.000. Penonton sudah bisa menyaksikan aksi tim Garuda Asia asuhan pelatih Nova Arianto secara langsung. Ada 4 kategori tiket yang dijual PSSI yakni Indosat Garuda North, Astra Garuda South, Indomil Garuda West, dan Sinarmas Garuda East. Untuk Astra Garuda South dan Indosat Garuda North dijual 50.000. Untuk dua kategori lainnya seharga 100.000. Pembelian tiket dilakukan secara online melalui website kitagaruda.id. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani laga pembuka pada Jumat mendatang di Stadion Manahan Solo. Lawannya adalah Singapura. Tinggal ambil sumpah WNI, gelandang keturunan ini tiba-tiba batalkan proses naturalisasi. Mantan gelandang klub Liga Kroasia HNK Gorica, Jaisuk, hampir menjadi warga negara Indonesia. Namun proses naturalisasinya tidak dilanjutkan. Proses tersebut batal lantaran pemain keturunan Belanda Indonesia itu tidak datang ketika pengambilan sumpah WNI pada Rabu 3 Agustus 2011 silam. Padahal saat itu Jaisuk sudah dijadwalkan mengambil sumpah WNI bersama Diego Michel dan Ruben Warbanaran. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden tentang pemberian kewarganegaraan kepada 3 pemain tersebut yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2011 yang dikeluarkan pada 6 Juli 2011 silam. Lantaran tak hadir saat pengambilan sumpah WNI, pemerintah memberi waktu selama 3 bulan kepada Jaisuk untuk melakukan proses tersebut. Namun sampai tenggat waktu yang diberikan, Jaisuk tetap tidak hadir dengan alasan yang dianggap tidak sah. Maka kepres mengenai naturalisasi dirinya pun dinyatakan batal.
Rumor yang beredar kala itu mengatakan pemain kelahiran Belanda itu memang tidak ingin melanjutkan proses naturalisasi lantaran kisruh di PSSI. Kendati batal menjadi WNI, karir Choi Suk sebagai pemain sepak bola tetap berlanjut. Bahkan ia sempat bermain di sejumlah klub Eropa hingga mencapai top performa saat gabung dengan klub Liga Kroasia HNK Gorica pada musim 2018-2019 silam.